Salam, selamat berjumpa untuk ibu bapak, saudari-saudara, pendengar setia YouTube Serambi Religius. Kita masih tetap setia mendalami firman Tuhan dan ajaran-ajaran religius, mengikuti jejak-jejak perjalanan rohani, tempat-tempat ziarah. Itulah saban menu sajian mimbar YouTube Serambi Religius. Kali ini kita akan memasuki minggu biasa yang ke-15, yaitu pada hari Minggu 11 Juli 2021. Bacaan pertama yang diantarkan oleh Tuhan kepada kita adalah dari nubuat Amos bab 7 ayat 12 sampai dengan 15. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3 sampai dengan 10. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sementara dalam bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun jangan, dan demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdoa dan melakukan suatu perbuatan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu beritakanlah bahwa Anda harus bertobat, usirlah banyak setan, oleslah orang sakit dengan minyak, dan sembuhkanlah mereka. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, bacaan ini sangat cocok di tengah pandemi yang terus menggempur kehidupan warga negara Indonesia umumnya, dunia lebih umum lagi. Waduh, kalau mau mengikuti postingan-postingan di WhatsApp grup, televisi, surat kabar, tiada hari tanpa berita tentang corona. PPKM darurat sudah dilaksanakan di Jawa dan Bali, dan untuk 43 kota, kabupaten, dan provinsi luar Jawa dan Bali juga diterapkan secara merata. Semuanya tujuannya apa, ibu bapak, saudara-saudariku? Kita perlu menjaga diri. Kita perlu menjaga, jauhkan diri dari kerumunan, memutuskan mata rantai supaya penyebaran COVID
tidak bertambah parah tetapi pulih. Kalau merenungkan bacaan Injil dengan perutusan para murid ini, seandainya para murid ini hadir di tengah-tengah pandemi ini, saya sangat yakin ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, boleh sakit, tetapi ketika murid datang dan menjamah Anda, mengoles mata Anda dengan minyak, dan sambil mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus Anda menjadi sembuh, pasti sembuhlah. Namun, apakah kita melihat para murid saat ini? Kita semua adalah murid. Kalau Yesus itu mengutus murid pergi, saat ini kita berada di dalam rumah, itu juga murid. Mendoakan sesama, doakan diri kita, itu juga adalah murid. Kepada para dokter, tim medis lainnya, pantang menyerah, itu juga murid. Namun, murid yang sejati harus mengikuti. Artinya apa? Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang dengan kesaksian ilahi menyembuhkan banyak orang. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian di tengah pandemi ini, marilah kita patuhi protokol kesehatan. Apalagi pemberlakuan PPKM darurat. Tidak usah kemana-mana. Tunjukkanlah jati dirimu sebagai murid Kristus, yaitu dengan menjaga diri, mendoakan sesama. Dan bagi siapa saja yang langsung terjun di lapangan, Anda tunjukkanlah juga sebagai murid. Dan jangan lupa dalam menyelenggarakan tugasmu dan dalam mendekatkan dirimu di tengah-tengah rumah kediamanmu, berdoalah selalu kepada Tuhan, karena Dia adalah sang tabib utama. Bagi Tuhan, segala sesuatu yang tidak mustahil akan menjadi mustahil, dan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Allah kok dilawan. Marilah bersukacita, bergembiralah selalu, meski pandemi terus meradang dan hendak menyergap kita. Namun dalam nama Tuhan Yesus, sebagai pengikut yang setia, beriman dan percaya teguh kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati para penderita COVID-19, dan Tuhan menjaga kita dan melindungi kita yang masih dalam keadaan sehat agar terhindar dari COVID-19 ini. Selamat merayakan hari Minggu biasa yang ke-15 teristimewa bagi umat yang merayakan dan berdoa di rumah saja. Jadikanlah rumahmu sebagai sebuah kapel. Isolasi mandiri jangan Anda menganggap sebagai bentuk pengasingan. Tetapi kalau Anda menganggapnya itu sebagai bentuk kehadiran Tuhan bersamamu, maka di sanalah akan menjadi sebuah gereja mini yang iman bertumbuh subur. Iman akan membawa Anda menuju tahap aman. Tuhan memberkati, menyertai kita semua. Amin.